Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Urban Growth ID. Kalian lihat di belakang kita, ini ada instalasi baru kami, sistem NFT dengan jumlah lubang 160 lubang, dengan jumlah pipa 8 pipa, termasuk outputnya 1 itu 9. Jadi kita kali ini akan mereview bagaimana sih sistem NFT yang ada di Urban Growth ID. Dan tidak lupa kita akan juga mereview sistem DFT ini dengan jumlah lubang 60 lubang. Ini sistem pertama kami. Oke, langsung saja cekidot. Oke, baik, langsung saja. Jadi kami di sini menggunakan pipa berukuran 2,5 inci atau 2,5 in. Ini kami menggunakan pipa tipe D dengan panjang 4 meter dan kerangkanya menggunakan baja ringan. Setelah dari pipa 2,5 in, sini kami sambung dengan increaser atau flock shock ke pipa 2 in. Lalu ada T 2 in juga. Ini buat outputnya. Output. Setelah sampai sini ada L. Sama, ini 2 in juga. Lari ke sini. Dan di sana ada tandon berukuran 70 liter. Itu outputnya. Sedangkan untuk input kita menggunakan mesin bertenaga 2.800 liter per jam dan dengan ketinggian maksimal 2,5 meter dengan merek mesin Armada SP3900A. Di sini enak sekali mesinnya, ini cukup besar, cukup kuat. Di sini jadi langsung ada sambungan dripnya. Jadi kita nggak perlu repot lagi nyambung pakai selang terus ke pipa, nggak perlu. Langsung ada dripnya, jadi langsung dikasih sambungan pipa ini ukuran setengah in. Di sini ada T. Di sini kita kasih pertigaan T ini untuk sebenarnya untuk mempermudah pengurusan aja sih. Jadi di sini kita kasih stop kran. Stop kran. Jadi misalkan ingin nguras air, di sini kita tutup, di sini kita buka. Jadi airnya langsung ke sana terbuang. Dan kalau untuk ngompak ke atas, di sana kita tutup, di sini kita buka. Sana ada stop kran lagi. Oke, lanjut. Jadi setelah ada T ini, ke sini kita sama ukuran setengah in. Nah, ini adalah stop kran yang saya maksud tadi. Langsung ke atas. Nah, di sini kita menggunakan manifold. Ini saya manifold beli di toko bangunan dengan melubangi sendiri dengan menggunakan nipple ukuran 7 mili. Tapi kalian kalau mau biaya lebih hemat bisa mengcustom manifold ini menggunakan pipa ukuran 3 in atau 2,5 in dengan ditutup dengan dop, bisa seperti itu. Banyak kok di YouTube bagaimana cara membuat manifold sendiri. Tapi saya kebetulan ketika di toko bangunan ada manifold, ya udah langsung beli aja. Tinggal dibor. Ini bornya menggunakan mata bor apa lupa saya namanya. Pokoknya jadi ada dartnya gitu. Jadi enak, nepal ini kuat, nggak bakalan bocor. Nah, di sini kita kasih pertigaan lagi supaya apa? Supaya kenapa nggak pakai langsung L kayak gini? Karena supaya di sini ada tekanan udara. Di sini ada tekanan udara yang akan nge-feedback atau nge-blowback ke sini.
Jadi sehingga dorongan air tuh lebih kuat lagi. Kalau langsung L kan langsung ke sini tuh dia. Nah, sedangkan pakai T ini, jadi di sini nanti air tuh terblow back ke sini. Jadi lebih kuat lagi dorongannya. Nah, ini kita menggunakan nepel yang cukup banyak, yaitu 16 buah. Karena kita masing-masing pipa mendapatkan asupan 2 selang PE untuk mengaliri irigasi di pipa ini. Karena kita menggunakan sistem NFT, jadi di sini saya buat lebih tinggi supaya air lancar. Ya sebenarnya semi NFT, karena pada dasarnya sistem NFT itu alangkah bagusnya menggunakan guli trapesium atau talang, karena itu datar dia. Jadi air itu benar-benar tipis. Sedangkan kita menggunakan pipa, mau setipis apapun namanya pipa itu melengkung, pasti ada genangan air. Nah, jadi dibilang sistem NFT ini semi sebenarnya. Nah, kita lanjut ke sebelah. Ini di sebelah juga ada. Ini instalasi pertama saya. Cuman 50 lubang. Dan rencana ini nanti akan kita buat untuk peremajaan. Jadi setelah dewasa kita pindah ke sini. Gitu. Sama ini kita menggunakan juga manifold. Manifoldnya, nepelnya ini ada 8, kurang lebih 8. Sama menggunakan nepel 7 mili juga dan selang PE 7 mili. Tapi di sini kita menggunakan pipa berukuran 3 in, lebih besar. Karena niatnya kita kemarin menggunakan sistem DFT. Dan di sini kita menggunakan netpot ukuran 7 mili, 7 cm. Nah, di sini bisa kalian lihat, di sini rock wallnya kita buat tinggi 5 cm. Supaya apa? Supaya tanaman ketika masih kecil itu mudah menggapai matahari sehingga tidak kutilang. Karena apa? Karena kalau rock wallnya rendah, otomatis tanaman itu untuk menggapai matahari itu dia membutuhkan jarak yang jauh. Jadi sehingga itu tanaman itu kutilang. Nah, untuk mengatasi hal itu kita akan meninggikan rock wall. Jadi tanaman itu mudah menggapai sinar matahari. Ya walaupun rugi sedikit rock wall nggak apa-apa, cuman nambah dikit doang. Nah, ini sudah siap panen. Nah, di sini kita menggunakan tandon kira-kira berkapasitas 30 sampai 40 literan. Ini kita kemarin menggunakan mesin bertenaga 2000 liter per jam dan tinggi maksimal 1,5 meter kalau tidak salah, sudah lupa. Sama itu inputnya juga menggunakan pipa setengah in langsung ke atas ke manifold. Habis dari manifold langsung disupport dengan selang PE sampai ke sana, sampai ke sini, lalu langsung ada increase atau stroke shock dari pipa 3 in ke pipa 2,5 in, lalu T, lalu di sini ada pipa setengah in. Kenapa outputnya kita buat kecil? Karena kita ini DFT. Jadi ketika output itu kecil, otomatis banyak air yang menggenang. Nah, disitulah namanya DFT. Ada genangan air. Nah, pipa setengah in ke sana, kembali lagi deh ke tandon. Ini belum kita tanam. Karena ini baru jadi kemarin. Tanamannya masih kita semai di sini. Ini kita menggunakan bibit selada Grand Rapid.
ini berumur 10 HST, sudah daun 3. Sebenarnya sudah layak pindah, cuman nanti aja, tunggu 15 HSS baru kita pindah. Nah, jadi di sini kita kurang lebih mendapatkan cahaya matahari itu dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Kurang lebih 10 jam. 10 jam. Nah, jadi untuk memaksimalkan pendapatan cahaya matahari untuk proses fotosintesis tanaman, kita menggunakan grow light atau lampu UV. Yuk kita cek langsung saja. Nah, di sini adalah instalasi grow light kita. Ini instalasi grow light-nya masih sangat sederhana, bisa kalian lihat. Kita menggunakan tripod kamera untuk tangkainya. Sangat sederhana sekali, dan menggunakan peralatan seadanya, tapi yang penting hasilnya ya. Untuk lampu grow light-nya atau lampu UV-nya ini banyak dijual di marketplace seperti Shopee. Ini maaf ya nyebut merek, seperti Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia. Itu banyak sekali. Tinggal kalian tulis aja lampu UV grow light, banyak kok di sana. Harganya pun murah, dari 20.000 sampai 30.000. Nih. Jadi Semayan ini di sini dari jam 6 sore sampai besok pagi. Nah, ini kita masih melakukan penelitian, bereksperimen. Beda nggak sih antara pertumbuhan yang cukup cahaya matahari dari jam 7 sampai jam 5 sore dan pertumbuhan tanaman yang disupport dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi besok menggunakan grow light? Itu beda nggak gitu loh. Sejauh ini hasilnya belum signifikan karena kita menggunakan grow light hanya 3 hari terakhir karena lampunya baru datang. Kita baru sadar beli lampu itu ketika sudah mulai nyemai soalnya. Ini berhidroponik itu sangat mudah sekali, tidak ribet. Buktinya saya dengan luas tanah 6 kali 3 meter kita bisa memaksimalkan tanaman mencapai 210 lubang. Kata siapa bertanam itu memerlukan tanah yang luas? Tidak. Di hidroponik itu tidak berlaku itu semua. Jadi dengan tanah hanya berukuran 6 kali 3, kita sudah bisa menanam tanaman seperti ini. Ini selada. Jadi dengan jumlah lubang 210 lubang, satu lubang kita bisa mencapai berat itu kemarin menimbang sampai 250 gram. Jadi dengan 210 lubang kita akan kurang lebih mendapatkan 70 sampai 60 kg sekali panen. Tergantung itu tanaman apa. Kalau selada umur panennya itu sampai 40 harian. Berarti kita dalam waktu 40 hari bisa mencapai 60 sampai 70 kg sekali panen. Itu kalau dijual di daerah kita 1 kilonya kurang lebih 40.000. Tinggal hitung saja sekali panen itu dapat berapa. Nah, jadi kita berhidroponik selain hobi juga bisa menghasilkan, yaitu dengan cara berwirausaha di bidang ini. Baik dengan menjual sayuran itu sendiri atau menjual sistemnya atau menjual instalasinya atau bahkan menjual peralatan yang diperlukan sehari-hari di hidroponik. Semua itu banyak peluang usahanya. Terlebih di situasi seperti ini kita dituntut untuk lebih memanfaatkan keadaan. Jangan sampai kita di situasi seperti ini termenung atau
kalah dengan situasi, jangan sampai. Itu tidak boleh. Kita harus melihat peluang, harus memanfaatkan keadaan yang ada. Oke, itu saja review yang bisa kita lakukan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menginspirasi kalian. Kita di sini sama-sama pemula, jadi kita akan sharing satu sama lain. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke.